Karena melihat ini ya, tanamannya sangat subur dan akarnya sangat jalan sekali ya. Jadi yang pertama adalah perlu diperhatikan dengan medianya ya teman-teman ya. Jadi kenapa akar ini bisa jalan? Karena anggrek kan kita tahu adalah akar udara ya teman-teman. Selain dari dia penyerapan unsur hara, ini juga merupakan akar udara yang mana dia mencari makanan atau sumber makanan lain ini dari udara gitu, di sekitar kita. Jadi selain dari perakaran utama dari stomata daun, dia juga mencari akar udara lewat akar yang hijau-hijau ini, akar muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Semoga para penonton setia Kebun Anggrek Sekar Gumilang dalam kondisi sehat dan juga tanaman anggreknya juga sehat ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di sini sudah dilihat ya, ada anggrek dendrobium ya. Ini jenisnya adalah keritingan ya. Ini ID-nya bagus-bagus banget. Ada stratiotes, terus kemudian ada discolor dan sebagainya. Pokoknya banyak banget. Ini cuman sedang proses perangsang bunga ya. Dan di sini kita tidak akan membahas ini, tapi kita akan membahas yang sudah saya lakukan ya. Di sini sudah terlihat akar yang sudah gondrong-gondrong banget ya. Nah, ini adalah ilmu yang nanti akan saya share atau bagikan kepada teman-teman semua ya. Ini bisa dilihat teman-teman, akarnya sangat subur sekali, gondrong-gondrong dan juga akar muda semua ya, tunas hijau putih gini nih. Ya, ini sangat bagi pecinta anggrek pokoknya wow, luar biasa ya, puas. Dan juga tanamannya juga sehat ya, bagus, tinggi. Daunnya juga hijau semuanya. Ini bisa dilihat juga ada beberapa tanaman yang sama, dendrobium keritingan. Ini ID-nya adalah helix ya. Ini sudah sampai nempel ke pot ya, tanaman pot kreweng ini ya. Jadi ini memang salah satu kunci juga. Ini juga inilah, akarnya sangat-sangat bagus sekali ya, subur, tandanya jalan dan tumbuh nih batang baru, tunas baru ya. Jadi gimana sih teman-teman kuncinya untuk menjadikan akar seperti itu ya, dengan pupuk yang standar saja. Jadi kadang ada memang teman-teman Kebun Anggrek Sekar Gumilang ini dan konsumen juga menanyakan, ini pupuknya apa sih mas, ini pupuknya apa gitu. Karena melihat ini ya, tanamannya sangat subur dan akarnya sangat jalan sekali ya. Jadi yang pertama adalah perlu diperhatikan dengan medianya ya teman-teman ya. Medianya, yang pertama saya menggunakan media arang. Ini untuk dendrobium saya kira mutlak ya, untuk medianya arang dan tidak terlalu banyak. Dan arang ini harus yang besar-besar lah, minimal agak bongkahan-bongkahan, tidak padat, karena nanti akan menimbulkan rongga di sini. Jadi salah satunya itu dengan menggunakan arang yang besar. Karena kalau arang yang kecil nanti dia akan rongganya akan lebih sedikit, sirkulasi udaranya dan kelembabannya akan terlalu tinggi. Jadi kenapa akar ini bisa jalan? Karena anggrek kan kita tahu adalah akar udara ya teman-teman. Selain dari dia penyerapan unsur hara, ini juga merupakan akar udara yang mana dia mencari makanan atau sumber makanan lain ini dari udara gitu, di sekitar kita. Jadi selain dari perakaran utama dari stomata daun, dia juga mencari akar udara lewat akar yang hijau-hijau ini, akar muda ya. Nah, selain media itu dengan kondisi situasi ya. Jadi perlu dilihat teman-teman, di greenhouse kami ini memang bagian tengahnya ini dibuka ya sengaja karena agar sinar matahari cahayanya ini dia masuk
dibandingkan dengan yang samping ini. Kalau ini dia ada paranet 60%, ini juga 60%, karena ini memang dikhususkan untuk anggrek bulan. Jadi memang harus butuh cahaya yang lebih sedikit. Tapi untuk tengah kita full UV, karena untuk anggrek dendrobium ya, bisa dilihat ini full anggrek dendrobium, biar udaranya lebih banyak terserapnya gitu ya. Nah, selain cahaya matahari yang cukup, media yang tepat, dan juga apalagi ayo, pupuk hanya saya pupuk menggunakan Gandasil saja. Selain Gandasil juga B1 Thailand ya, yang warnanya biru tuh. Seminggu 2 kali saja ya, seminggu 2 kali, dan penyiramannya bisa 1 hari sekali, tapi melihat juga kondisi medianya. Ini juga saya kasih untuk media moss hitam untuk menjaga kelembaban saja, karena memang di tempat kita kadang agak panas, kadang agak hujan gitu. Jadi kita kasih media topping, nah seperti moss hitam ini ya teman-teman ya. Jadi tidak ada pupuk khusus, saya menggunakan Gandasil aja, Gandasil dan B1 yang Thailand. Ini bukan sponsor ya, bukan promosi, tapi memang itu yang kita gunakan. Dan juga pot, ini juga perlu diperhatikan teman-teman, jangan menggunakan pot plastik. Karena apa? Pot plastik itu dia kan terlalu terlalu tidak bisa menyerap air, yang pertama. Yang kedua, airnya akan menggenang jika memang di dalam pot itu aja. Beda dengan pot tanah liat, dia akan menyimpan lebih dingin si airnya, dan juga banyak rongga gitu. Dan juga permukaan yang kasar ini lebih suka, anggrek ini lebih suka permukaan yang kasar, sehingga dia akan menempel pada bagian pot yang kasar ini teman-teman ya. Ini mantep banget nih ya. Jadi tidak memerlukan pupuk-pupuk yang neka-neko saja, cuma tinggal dipupuk aja, disiram. Yang penting adalah agroklimat yang sesuai. Ini dia, sampai spek 1, 2, 3, 4 ya. 4 ini ada lagi nih, 5. Mantep banget teman-teman. Panasnya cukup, airnya cukup, medianya tepat, dan juga pupuknya standar saja. Ini saya kira saya menjadi ini ya, bisa menjadi acuan contoh. Yang penting adalah agroklimat yang sesuai, karena tanpa agroklimat yang tidak sesuai, maka tanaman juga tidak akan tumbuh dengan sehat ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini helikan semua ya, ada helik, ada discolor. Ini kita silangan semuanya. Ini juga ada beberapa yang sudah bunga namun akan rontok ini ya. Ini juga kita main habis hasil persilangan, dapat biji, nanti kita bisa tabur ya. Nah itu teman-teman, mungkin dari teman-teman semua ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan, atau mungkin ada saran lagi, tolong kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin sekian teman-teman video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menambah ilmu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan share ke teman-teman kalian lain. Jadi teman-teman yang kalian lain juga ini bisa belajar bersama tentang budidaya tanaman anggrek. Jangan lupa mampir di kebun kami di Ketengar, Batu Raden. Salam anggrek Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.